Hey, balik lagi bareng gue Al di channel Squishy Film. Kali ini kita akan ngebahas film berjudul Second Origin. Film ini menceritakan tentang dua manusia yang berhasil selamat setelah musibah badai matahari yang sangat mengerikan. Bencana ini telah menghancurkan seluruh bumi. Tak ada lagi manusia yang tersisa selain mereka berdua. Sebelum lanjut, mari kita putar dulu intronya. Mari kita beramal, dan amal yang paling mudah adalah dengan subscribe channel ini. Di awal film diceritakan keadaan dari salah satu kota di Spanyol. Bencana mengerikan yang menyebabkan kehancuran dahsyat dan memusnahkan hampir seluruh populasi manusia di seluruh dunia. Sebelum bencana terjadi, seorang bocil bernama Didak sedang mencoba memperbaiki sebuah traktor sambil mendengarkan sebuah siaran radio nasional. Diberitakan bahwa fenomena badai matahari sedang melanda bumi, yang menyebabkan suhu permukaan bumi meningkat drastis. Bahkan banyak satelit luar angkasa yang rusak akibat fenomena tersebut. Namun ketika seorang mekanik bengkel datang, dia bilang bahwa berita itu hanyalah hoax semata. Sementara di sisi lain, gadis muda yang bernama Alba sedang membuat sebuah konten yang menceritakan aktivitasnya. Alba sedang memasuki sebuah gua untuk menemui sang ayah yang merupakan peneliti perubahan iklim. Setelah Alba merekam pekerjaan sang ayah, dia pergi ke pasar dan bertemu dengan Didak. Didak saat ini sedang bersama sang ibu yang menjaga tokonya. Sementara di langit muncullah kilatan cahaya terus-menerus dari berbagai arah. Kemudian juga terlihat beberapa lebah mati secara misterius. Sebagai seorang guru bahasa Inggris dari Didak, Alba diberi oleh-oleh. Kemudian Alba memberi sedikit nasihat pada Didak di depan sang ibu. Sesampainya di rumah, ayahnya sedang mengemas hasil penelitiannya dan berpamitan akan pergi ke Barcelona, tanpa mengetahui kalau bencana yang sangat besar akan menimpa bumi. Pada sore hari saat Alba sedang mencari udara segar, dia melihat Didak sedang dibuli oleh 3 pemuda hingga dilempar ke dalam sebuah danau. Alba yang mengetahui hal tersebut lalu menolong Didak karena dia tahu bahwa Didak tak bisa berenang. Saat sedang berusaha meraih Didak yang sedang tenggelam, tanpa diduga langit semakin memerah, dan terjadilah badai matahari yang sangat dahsyat. Alba dan Didak yang ada di dalam air tak menyadari hal tersebut. Setelah berhasil naik ke daratan, Alba menyaksikan kobaran api di mana-mana, karena motornya hampir hangus terbakar. Kemudian keduanya menuju ke rumah Didak sambil berjalan kaki, dan mendapati bahwa ibunya Didak telah tewas akibat bencana itu. Saat keduanya menuju ke rumah Alba, banyak mobil yang telah hangus beserta sang penumpang di dalamnya yang juga ikut gosong. Setelah beberapa waktu berjalan, Alba mengajak Didak masuk ke rumahnya untuk mengambil peralatan darurat dan memutuskan untuk beristirahat di dalam sana. Di pagi hari, keduanya melanjutkan perjalanan ke rumah Alba dan terkejut melihat rumahnya yang ada di dalam pedesaan juga ikut hancur. Alba kemudian mencoba menghubungi sang ayah yang belum lama pulang. Namun ayahnya tak bisa menerima sinyal, karena semua sinyal dan peralatan elektronik tak dapat difungsikan kembali. Saat sadar kalau jaringan telekomunikasi sudah mati, Alba mengecas HP-nya menggunakan listrik tenaga surya dan pergi ke kota untuk mencari orang yang masih hidup. Namun sayangnya mereka hanya melihat kota yang telah hancur lebur ditambah bau busuk dari para korban yang terdampak dari bencana badai tersebut. Mereka kemudian mencari motor yang masih berfungsi. Tanpa diduga, Didak malah mendorong Alba yang belum siap, sehingga Alba terjatuh dan tertusuk besi yang tajam. Setelah sampai di rumah, Alba mengobati lukanya dengan peralatan medis yang seadanya, tanpa mengetahui dirinya berisiko mengalami penyakit tetanus. Selama beberapa hari kemudian, lukanya terus memburuk. Alba mengalami demam tinggi dan lukanya semakin memperburuk. Alba pun berkata pada Didak untuk mencarikan sebuah suntikan antibiotik, sehingga Didak langsung keluar mencarinya ke tengah kota malam-malam. Beberapa jam menyusuri kota yang gelap gulita, akhirnya Didak berhasil mendapatkan antibiotik dan segera menyuntikannya kepada Alba, karena Alba sudah tak sadarkan diri selama menunggu Didak mencari antibiotik. Didak mengunjungi sang ibu di rumahnya yang sudah hancur lebur, dan juga ke bengkel dulu dia biasa bermain di sana. Dia juga mengambil peralatan yang sekiranya bisa mereka gunakan. Beberapa hari kemudian Alba bangun dan Didak langsung memeluknya dengan sangat bahagia, karena gurunya yang sangat cantik dapat disembuhkan. Setelah itu, hari-hari mereka diisi dengan bertahan hidup di mana Alba fokus menanam sayur-sayuran, sementara Didak membantunya dan bermain bola. Alba berinisiatif mengibarkan bendera putih agar diketahui tim penyelamat yang akan tiba.
Alba juga rutin merekam aktivitasnya bersama Didak. Suatu hari Didak panik setelah mendapati ada bercak darah di atas kasur. Dia pun segera menghampiri Alba yang sedang mencuci pakaian. Alba memberitahu kalau darah tersebut adalah hal yang wajar. Sudah dijelaskan, Didak malah penasaran dengan pentil Alba. Namun Alba melarang menyentuh pentilnya itu dan berkata kalau Didak belum cukup umur untuk menyentuhnya. Beberapa hari pun terus berlalu, mereka pun masih bertahan hidup sebisa mungkin, dan hubungan keduanya pun semakin akrab satu sama lainnya. Dan tak terasa mereka sudah bertahan hidup selama bertahun-tahun. Dan kini Didak sudah dewasa, dan itu membuat pikirannya terganggu ketika melihat pemandangan yang sangat indah, dengan menyaksikan sang guru yang sedang menjemur pakaian tanpa menggunakan bra. Didak merasakan ada yang mengeras saat melihat ibu gurunya itu. Setelah itu, Didak memutuskan ke bengkel untuk memperbaiki traktor dan membawanya ke rumah. Sehingga Alba terkejut menyadari murid yang dulu dia didik sekarang sudah menjadi pria yang dewasa dan dapat melakukan berbagai hal. Menyadari tim penyelamat tidak akan pernah datang, keduanya memutuskan pergi ke Barcelona demi mencari sang ayah, Alba. Mereka menaiki traktor yang diperbaiki oleh Didak, sehingga dengan mudah dapat menyingkirkan bangkai-bangkai mobil yang menghalangi jalan mereka menuju Barcelona. Juga sempat beberapa kali berhenti untuk mengambil bahan bakar dari kendaraan lain. Mereka yang sudah dekat dengan kota Barcelona sangat terkejut, karena juga hancur oleh badai matahari yang dahsyat. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat sebelum memasuki pusat kota. Keesokan paginya, keduanya mulai masuk ke pusat kota dan melihat kehancuran sama seperti tempat tinggal mereka. Alba mencoba menghubungi ayahnya, namun tak berhasil. Setelah berkeliling dan tidak menemukan siapapun, mereka pun singgah ke stadion Camp Nou. Didak langsung bermain bola di sana, sementara Alba menyaksikan sambil merekamnya. Setelah Didak berhasil mencetak gol, Didak berselebrasi sambil mencopot bajunya khas pemain sepak bola di depan Alba. Dan Alba kembali kagum melihat tubuh Didak yang sudah sangat atletis. Alba pun langsung menjatuhkan HP-nya dan mereka pun langsung berciuman. Kemudian di malam hari saat gerimis, mereka memutuskan untuk bercocok tanam. Alba sangat terkejut dengan muridnya ini yang kini sudah sangat perkasa dan dapat membuatnya sangat puas. Sementara Didak tak mengira bahwa sang guru yang masih sangat cantik masih juga dalam kondisi perawan. Sehingga mereka pun sama-sama enak dan terpuaskan. Beberapa hari di Barcelona, mereka tidak menemukan siapapun di sana. Mereka akhirnya memilih menetap di pinggiran pantai. Dan seminggu kemudian Alba memberitahu Didak kalau kini dia sudah hamil. Sehingga Didak sangat senang karena mereka telah berhasil berkembang biak dan memiliki keturunan. Selama menunggu kelahiran buah hati, Alba terus belajar mengenai cara melahirkan sampai membesarkan sang anak. Terlihat juga dia terus merawat Didak. Bulan pun terus berlalu dan persiapan melahirkan sudah lengkap. Tibalah saatnya Alba melahirkan anak pertamanya sambil ditemani sang kekasih. Akhirnya Alba melahirkan anaknya dengan selamat dan memberikan nama kepada anaknya bernama Kay. Keesokan harinya saat Alba menyusui anaknya, Didak mencoba mencicipi apa yang diminum oleh Kay. Didak bilang bahwa ini adalah susu terenak yang pernah dia minum. Tak lama kemudian mereka melihat kapal berlayar di lautan, sehingga Alba melambaikan tangannya agar kapal tersebut mendatanginya. Sementara itu, Didak tidak menginginkan orang lain di tengah keluarganya. Namun Alba bersikeras dengan kemauannya, sehingga Didak mengambil senjatanya untuk berjaga-jaga. Tanpa diduga, mereka melihat pria tua di pinggir pantai yang masih bernafas, sehingga langsung memberi pertolongan kepadanya. Setelah lukanya diobati, pria itu berterima kasih dan meminta izin untuk memeluk keduanya. Pria tua itu mengingat bahwa saat mesin kapalnya rusak dan sudah menurunkan jangkar, sebuah badai api besar menerjangnya sehingga dia jatuh ke dalam air. Pria itu membagi ilmu mengenai pelayaran dan juga pertanian kepada Alba dan Didak. Hal itu membuat Alba merasa pria tua itu mirip dengan sang ayah. Suatu hari Didak mulai cemburu dengan kedekatan Alba bersama pria itu, dan firasatnya terbukti saat memergoki pria itu sedang mengintip Alba yang sedang menyusui. Namun pria tua itu beralasan kalau dia hanya ingin memberikan madu yang dia panen dari pulau asalnya. Dia juga mengatakan bahwa melihat pentil adalah bonus. Mendengar hal itu, Didak sangat marah dan menyuruhnya untuk pergi. Apalagi kapalnya sudah selesai diperbaiki, akhirnya pria itu pun menuruti perintah Didak. Namun sebelum pergi, dia mengundang Alba dan Didak untuk pesta kecil-kecilan di atas kapalnya sebagai bentuk terima kasih. Tanpa diduga, Alba langsung mengiyakan tanpa meminta izin Didak terlebih dahulu. Sesudah bersiap-siap dan naik ke kapal, mereka pun juga membawa sang anak mereka bertiga. Kemudian menonton film, sehingga malam tersebut terasa sangat spesial. Tapi malapetaka bagi Alba dan Didak terjadi di pagi hari, ketika Didak sadar kalau kapalnya sudah menjauhi daratan.
dan tiba-tiba saja pria itu memukulnya sampai terjatuh ke laut. Mendengar kegaduhan tersebut, Alba keluar dan terkejut melihat Didak tenggelam, sehingga dia langsung melemparkan pelampung sambil terjun menyelamatkannya. Namun tanpa diduga, pria itu kabur membawa putranya, membuat Alba dan Didak sangat khawatir dengan anaknya. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke darat. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengambil kembali putranya. Selama beberapa hari, keduanya mencari pulau yang kemudian dijadikan tempat tinggal pria itu, sambil berusaha menyiapkan kapal dan belajar navigasi pelayaran. Setelah itu, Alba mendapat petunjuk kalau bunga yang biasa memproduksi madu, sehingga mereka langsung bergegas ke pulau yang ditumbuhi bunga yang dimaksud. Setelah semuanya siap, mereka pun berlayar. Dan saat sampai ada lebah yang hinggap, dan syukurnya mereka juga menemukan kapal itu. Karena kapal tersebut kosong, mereka memutuskan turun ke darat sambil membawa senapan. Sehingga akhirnya mereka menemukan bangunan tua. Tiba-tiba mereka melihat pria yang dia cari. Keduanya pun segera mengambil kesempatan tersebut, di mana Didak bertugas mengawasi pria itu. Sementara Alba turun ke bawah gudang. Putranya pun ditemukan terkunci di dalam kandang besi, sehingga Alba meminta bertukar posisi agar Didak dapat membuka kandangnya. Namun saat Didak terlalu lama dan Alba lengah dalam mengawasinya, pria yang melihat Alba langsung menyerangnya sambil merebut senjatanya. Mendengar keributan itu, Didak naik. Namun sayang, keduanya terpaksa menuruti kemauan pria tersebut. Mendengar anaknya terus menangis, Alba memohon agar diizinkan menyusui karena pasti putranya sangat kelaparan. Akhirnya pria itu mengizinkan Alba untuk menyusui sang putranya. Tapi harus tetap diawasi olehnya saat menyusui di gudang bawah tanah. Pria tua itu sangat senang karena dapat dengan leluasa melihat Alba yang sedang menyusui. Kemudian pria itu kembali mengawasi Didak. Tanpa diduga, Alba memutuskan kabur untuk membawa putranya. Tapi sialnya dia ketahuan, sehingga pria itu langsung mengejarnya ke arah dermaga. Setelah lari beberapa puluh meter dan pria itu semakin dekat, Alba berhenti untuk bersembunyi sambil menyusui putranya agar tak bersuara. Pria itu mendengar suara tangisan dan sesudah diperiksa, dia mendapati HP yang sedang memutar video Kai. Sementara Alba berusaha membebaskan Didak, namun karena sudah ketahuan, dia menyelipkan pisau lipat di tangan Didak. Didak yang masih lemas menyerang pria itu, namun sayang serangannya tak maksimal karena Didak masih sangat lemas. Alba pun mengambil senjata yang terjatuh dan mengarahkannya ke pria itu. Tapi karena tak langsung menembak, pria itu berhasil mendekat dan hanya tertembak di bagian bahu, sehingga masih bisa melawan. Didak yang melihat hal itu pun langsung terbangun dan menyerangnya. Tapi pria itu mampu menangkisnya sampai membuat Didak terjatuh. Dengan mudah, pria itu pun berhasil merebut senapan. Tanpa diduga, demi menyelamatkan sang putra, Didak memutuskan membunuh si pria tersebut hingga tewas. Dan terdengarlah suara tembakan. Tapi untungnya Didak masih kuat berjalan untuk memeluk sang putra. Alba yang sudah sadar dari benturan langsung menemui Didak yang kemudian langsung jatuh. Karena ternyata dadanya terkena tembakan tadi. Alba pun langsung menjadi janda karena kesalahannya sendiri yang tidak menuruti perkataan sang suami. Beberapa tahun kemudian, Kai sudah tumbuh besar dan memiliki hobi yang sama dengan sang ayah. Alba kemudian memperlihatkan rekaman video Didak dan putranya itu. Sesaat kemudian, film pun berakhir. Semoga kalian terhibur. Sebelum pamit, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.